Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib untuk setiap umat muslim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar, tepatnya menyelesaikan limit fungsi aljabar. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita di hari yang akan datang. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Seperti yang tadi Pak Rizky bilang, hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar, cara menyelesaikan limit fungsi aljabar. Nah, cara menyelesaikan limit fungsi aljabar itu ada 3. Yang pertama dengan substitusi, yang kedua dengan pemfaktoran, yang ketiga dengan kali sekawan. Langkah yang pertama dengan substitusi. Ya, yang namanya substitusi itu hanya mengganti-ganti angka ke dalam variabel. Contoh soalnya. Contoh. Ada limit X menuju 2 dari X kuadrat min 3X plus 2 per X min 1. Ya, namanya substitusi, tinggal kita substitusi aja. Karena ini limit X menuju 2. Nah, menuju ini artinya bukan tepat 2 ya, tapi mendekati 2. Bisa 1,99, 1,98 dan seterusnya. Jadi kita asumsikan 2 gitu. Jadi kita ganti aja nih si X dengan 2 kuadrat min 3 dikali 2 plus 2 per 2 dikurang 1. Jadi semua X yang ada di fungsi itu kita ganti dengan 2. 2 dari mana? Dari X menuju 2 nya. Kalau X menuju 3, X nya kita ganti 3. Oke, berarti 4 min 6 plus 2 per 1, gitu ya. 4 dikurang 6 min 2 plus 2 0 per 1. 0 dibagi 1 hasilnya pasti 0 ya. Gitu. Jadi limit ini akan memiliki nilai 0. Gitu, paham? Oke, next yang kedua. Yang kedua tadi dengan pemfaktoran, gitu ya. Pemfaktoran. Apa bedanya Pak substitusi dengan pemfaktoran? Ya, bedanya nanti ketika substitusi itu hasilnya bukan 0 per 0, dan ketika kalian substitusi hasilnya 0 per 0 itu kita menggunakan pemfaktoran. Jadi pemfaktoran itu digunakan jika hasil substitusi itu 0 per 0 gitu ya. Jadi ketika nanti kalian substitusi hasilnya 0 per 0 itu kalian menggunakan pemfaktoran. Contoh soal pemfaktoran. Limit X menuju 5 dari X kuadrat min X kuadrat min X min 20 per X min 5 ya. Langkah pertama mengerjakan limit, kita substitusi dulu gitu ya. Kita ganti X dengan 5 kuadrat min 5 min 20 per 5 dikurang 5. 25 dikurang 5 20. 20 dikurang 20 hasilnya 0. 5 dikurang 5 0. Nah, karena kita mendapatkan hasil 0 per 0, jangan langsung jawab 0 atau tak terdefinisi gitu ya. Jadi ketika ketemu 0 per 0, kita pemfaktoran gitu ya. Cara pemfaktorannya seperti ini. Ini materi aljabar ketika kalian SMP gitu ya. Ada yang masih ingat? Good. Berarti di sini kita taruh X dan X. Ya. Faktor dari 20 berapa aja?
Jadi hasil kalinya nanti 20, hasil jumlahnya min 1. 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Mana yang ketika dijumlahkan akan menghasilkan 1? 4 sama 5 ya. Gitu. Jadi kita taruh 4 dan 5. Gitu. Kita lihat tanda di belakangnya. Karena minus, tanda harus beda. Ya, kalau plus tanda harus sama. Nah, harus beda. Bisa di sini plus, bisa di sini min. Atau di sini min, di sini plus. Di mana yang tepat menaruh plus dan minusnya? Kita lihat tengahnya. Karena tengahnya minus, berarti yang besar yang minus. Nah, ini 5x, ini 4x. Besaran mana? Besaran 5x ya. Maka di sini minus, di sini pasti plus karena harus beda. Nah, sudah kalian faktorkan, pasti ada yang bisa dicoret. Sret. Nah, ketika sudah ada yang dicoret, baru kalian substitusi kembali. Maka hasilnya akan menjadi 5 ditambah 4. Jadi si X kita ganti dengan 5. Paham sampai sini? Good. Berarti tinggal 5 tambah 4. 5 tambah 4 hasilnya 9. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Tadi kita sudah belajar tentang substitusi dan pemfaktoran. Sekarang yang terakhir tentang kali sekawan. Ya. Kali sekawan. Nah, pertanyaan lagi. Pak, apa bedanya sama yang sebelum-sebelumnya gitu ya? Sama aja limit. Kita cari pakai substitusi dulu. Ketika hasilnya 0/0, kita pakai pemfaktoran. Namun ketika kali sekawan, apa sih ciri-ciri pakai kali sekawan? Ada bentuk akar gitu ya. Jadi ketika disubstitusi hasilnya 0/0, kemudian ada bentuk akar, sudah dipastikan dia pakai kali sekawan. Contoh soalnya, limit X menuju min 2 dari X plus 2 per akar 5X plus 14 min 2. Nah, ini ketika kita substitusi, hasilnya pasti 0/0 nih. Gitu ya. Karena ada bentuk akar, kita kali sekawan. Masih ingat kali sekawan bagaimana? Kita lihat yang ada akarnya. Gitu ya. Karena akarnya di bawah, kita lihat yang bawah. Karena di sini tandanya minus, berarti sekawannya plus. Berarti kita kali dengan akar 5X plus 14 plus 2 ya. Ya, yang kita ganti yang ini, jangan yang ini ya. Per 5X plus 14 plus 2. Oke, biasanya kalian harus mengalihkan pelangi gitu ya. Ini kali ini kali ini. Ini kali ini kali ini. Ketika di limit kali sekawan tidak perlu. Jadi kalian hanya perlu tuliskan seperti ini aja. X plus 2 dikalikan dengan 5X plus 14 plus 2. Nah, kemudian perhatikan bentuk kali sekawan. Kenapa sih kalau kali sekawan itu ketika sekawannya min dikalinya dengan plus, ketika di sini plus sekawannya dikalikan dengan min? Kenapa? Karena ada bentuk aljabar yang rumusnya seperti ini. Gitu. Jadi ketika A plus B dikali A min B atau A min B dikali A plus B, itu rumusnya A kuadrat min B kuadrat. Jadi ketika seperti ini, A min B dikali A plus B, gitu ya. Berarti ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, gitu. Berarti untuk di penyebutnya langsung saja kita pakai rumus ini. Akar 5X plus 14 kuadrat min, selalu min ya. Mau di sini min atau di sini plus, selalu min. B-nya itu 2, maka dikuadratkan 2 kuadrat.
Lanjut. Sebelum ada yang dicoret, jangan kalian substitusi. Itu salah satu cara mengerjakan limit gitu ya. Ini kan belum ada yang bisa dicoret nih. Kita lanjutkan. Limit X menuju min 2. X plus 2 dikali 5X plus 14 plus 2 per akar dikuadratkan, hilang akarnya ya. 5X plus 14 min 2 kuadrat 4 gitu ya. Berarti ini bisa kita jabarkan menjadi 5X plus 10 gitu ya. 14 min 4 itu 10. Lanjut. Berarti di sini limit X menuju min 2 dari X plus 2 akar 5X plus 4 plus 2 per. Nah, ciri-ciri limit kali sekawan pasti nanti yang ini akan bisa dicoret dengan si penyebut. Bisa dicoret nggak nih sama penyebut? Kelihatannya nggak bisa, tapi sebenarnya bisa. Bagaimana caranya? Nih, kita jadikan bentuk lebih sederhana. Ya, karena sama-sama kelipatan 5, 5-nya kita keluarkan menjadi 5. Oke, awalnya 5X, 5 sudah keluar, berarti tinggal X plus 10 sudah keluar 5, berarti 2. Seperti itu. Paham? Good. Nah, karena sudah sama nih ya, sama-sama X plus 2, maka bisa kita coret gitu. Setelah ada yang dicoret, tadi Pak Rizky bilang jangan substitusi ketika belum ada yang dicoret. Sekarang sudah ada yang dicoret, baru boleh kita substitusi. Berarti kita substitusi akar 5 dikali min 2 plus 4 plus 2 per 5 gitu ya. Ini kan sudah tinggal 1. Berarti berapa nih? Akar min 10 plus 14 plus 2 per 5. Min 10 plus 14 4. Akar 4 2 ya. Maka hasilnya 4 per 5. Jadi limit ini akan mempunyai nilai 4 per 5. Bagaimana? Paham sampai sini? Oke, ini sesi terakhir untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Rizky berikan bisa kalian terima dengan baik dan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Jika ada yang kalian belum mengerti, bisa kalian langsung tanyakan Pak Rizky. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya. Good luck.